Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai paper saya yang berjudul Augmented Reality untuk pemantauan kondisi pada kendaraan injeksi berbasis Android. Pendahuluan. Jadi latar belakang saya membuat penelitian ini karena saat ini, tahun 2021, aplikasi untuk pemantauan kendaraan atau monitoring yang tersedia saat ini antarmukanya kurang ramah terhadap pengguna awam. Tampilannya hanya seperti ini. Kalau yang di kanan ini Techstream, tampilannya seperti tulisan-tulisan saja dan angka. Kalau yang kiri ini aplikasi OBD scanner yang di Android, tampilannya seperti ini. Ada gauge-nya, ada animasi seperti ini, tapi hanya berupa panel. Lalu tujuan saya membuat ini yang pertama adalah membuat sistem pemantauan yang memiliki tampilan informasi berupa visual 3 dimensi, yaitu augmented reality. Yang kedua adalah membuat sistem pemantauan yang dapat mempermudah analisa letak masalah. Yang ketiga adalah membuat sistem pemantauan yang mempermudah dalam perbaikan masalah. Jadi sistem pemantauan ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan menganalisa letak masalah. Lalu metode. Jadi ada sistem pemantauan dari sensor OBD, lalu ada yang dari non-OBD. Untuk yang OBD ini sensor bawaan kendaraan, hanya saya tambahkan aplikasi tambahan berbasis VBNet, yaitu aplikasi pembaca Techstream. Lalu untuk yang non-OBD ini saya bikin sendiri, sistemnya dari Arduino dan ESP. Lalu semua data sensor dari sistem pemantauan ini dikirim ke database agar data tersebut dapat diolah menjadi augmented reality. Di alur kerjanya seperti ini. Untuk yang sistem pemantauan yang dikirim ini, pertama-tama seluruh sensor selain OBD, yang non-OBD, kita ambil datanya dan dibaca oleh Arduino. Lalu Arduino itu mengolah data dari sensor-sensor 5 ini. Karena memang datanya masih mentah, setelah Arduino mengelola, dikirim ke ESP, agar ESP dapat mengirim ke database. Untuk sensor yang bawaan kendaraan atau sensor di OBD, itu kita ambil menggunakan aplikasi Techstream, pembaca OBD Toyota, lalu dari Techstream itu kita baca melalui aplikasi pembaca Techstream. Saya bikin sendiri dari VBNet yang tadi. Lalu setelah itu data tersebut juga dikirim ke database. Lalu dari database itu akan dibaca oleh Android. Lalu untuk alur kerja sistem augmented reality pada umumnya ya. Jadi augmented reality itu berbentuk animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi itu akan dapat bergerak atau berubah warna sesuai dengan data sensor yang sudah dikirim oleh sistem pemantauan. Ini perangkatnya yang dibutuhkan. Nah, ini untuk kondisi yang dipantau. Ini ada variabelnya kecepatan kendaraan, tekanan oli, suhu cairan pendingin, dan lain-lain. Ini untuk kegagalan yang bisa dideteksi. Jadi sistem ini juga bisa mendeteksi kegagalan dengan parameter tertentu. Ini sudah saya tetapkan parameternya untuk kegagalan yang seperti ini, maka parameternya yang dideteksi harus seperti ini. Dan indikator lainnya. Lalu ini adalah mekanisme dari sistem pemantauan sensor OBD yang terhubung dengan kendaraan itu tadi. Dari aplikasi Techstream itu datanya dikirim ke aplikasi pembaca Techstream. Dari aplikasi ini dikirim ke database dalam bentuk seperti ini ya. Dari database nanti Android membaca data di database tersebut dan dipecah lagi seperti ini menjadi 5. Lalu untuk yang sistem pemantauan sensor non-OBD yang tadi yang pakai Arduino itu, di 5 sensor ini datanya dibaca oleh Arduino, lalu dikelola oleh Arduino, lalu dikirim ke database dalam bentuk seperti ini. Lalu dari database diambil oleh Android dan dipecah kembali. Lalu ini adalah rangkaian dari sistem pemantauan sensor non-OBD. Ada 5 sensor, ada ESP, ada Arduino, dan rangkaiannya seperti yang di kanan ini. Lalu ini ada mekanisme visualisasi. Jadi visualisasi ini maksudnya adalah animasi-animasi 3 dimensi pada augmented reality itu mekanisme bergeraknya atau berubah warnanya berdasarkan data sensor itu mekanismenya seperti ini. Misalnya aki basah. Jadi pengontrolnya animasi aki basah ini pengontrolnya adalah sensor ketinggian air aki.
Kalau ketinggian air akinya 31-70%, maka parameternya adalah sesuai dengan persenan dari data sensor tersebut, dan animasi air akinya akan bergerak sesuai ketinggian air aki tersebut. Dan seterusnya, ini ada banyak sampai bawah. Lalu ini hasilnya seperti ini. Jadi ini pembuatan dudukan sensor. Nih untuk dudukan sensor air aki, yang kanan ini dudukan sensor ketinggian cairan pendingin cadangan, sensor OBD. Ini sistem pemantauan sensor non-EBD yang menggunakan Arduino dan SP tadi. Lalu ini adalah visualisasi untuk augmented reality-nya. Jadi benar-benar asli. Jadi ini ada radiator, ada kruk as, ada piston, ada filter, ada aki basah, knalpot, alternator, throttle body, pedal gas, dan lain-lain. Ini programnya seperti ini. Tampilannya seperti ini kalau dari kanan depan. Nah, hasil pengujiannya seperti ini. Jadi pengujiannya ini seberapa berhasil sistem augmented reality ini menampilkan animasi. Terjadi kesalahannya itu sebanyak 27% rata-rata. Dan yang paling banyak kesalahan itu disebabkan karena perbedaan arah kamera terhadap objek target terlalu besar. Seperti ini, seperti di gambar yang tengah bawah ini adalah penyebab augmented reality-nya tidak berjalan dengan normal. Karena kameranya sudutnya terlalu tegak gitu ya. Ini yang kiri dan kanan ini adalah hasil pengujiannya. Lalu ini untuk hasil pengujian kegagalannya, semuanya berhasil, 100% dapat mendeteksi kegagalan. Jadi seperti ini kegagalannya. Di sini ada radiator. Di radiator ini kalau kita terjadi kesalahan, di kanan ini ada panel kegagalan. Panel kegagalan ini dapat menampilkan informasi penting mengenai kegagalan. Seperti yang di kiri ini. Yang di kiri ini, jika terjadi kegagalan, misalnya motor bakar tidak dapat menuju ke suhu optimal, tidak bisa ke suhu yang pas gitu ya. Maka nanti kita bisa klik ini. Ketika klik ini, maka muncul informasi mengenai kegagalan, mengenai ciri-cirinya. Ini misalnya suhu cairan di bawah 77 derajat Celcius. Prediksinya termostat. Sistem yang berkaitan, kipas radiator, saran perbaikan pengecekan katup dan visko kipas radiator. Jadi informasinya di sini lengkap, kita bisa terbantu untuk menganalisa masalah. Lalu di kanan ini kita juga bisa lihat pedomannya. Jadi di sini ada pedoman mengenai komponen-komponen yang terkait dengan masalah ini. Ini untuk dokumentasinya ya. Jadi kalau kita mengarahkan HP, maka akan muncul animasi 3 dimensi seperti ini. Jadi kita bisa tahu letak-letak komponen yang misalnya susah dilihat dengan mata. Jadi di sini bisa kelihatan dalam-dalamnya. Kita nggak perlu lihat sampai membuka gitu ya, karena memang sudah terintegrasi augmented reality. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil pengujian itu, sistem augmented reality gagal menampilkan visualisasi sebanyak 21 kali dari 78 total sampel pengujian visualisasi. Jadi kesalahan yang dihasilkan sekitar 27%. Lalu yang kedua adalah terdapat 4 faktor sistem AR gagal mendeteksi objek target. Perbedaan arah kamera terhadap arah permukaan objek target terlalu besar atau terlalu tegak. Atau lensa kamera tidak fokus secara otomatis. Lalu yang ketiga, jarak objek kamera terlalu dekat atau terlalu jauh. Jadi menyebabkan kamera itu ngeblur. Lalu yang keempat adalah cahaya di sekitar kamera terlalu gelap atau terlalu terang. Jadi sistem AR susah mendeteksi objek target. Lalu yang ketiga adalah aplikasi Android berhasil mendeteksi seluruh kegagalan yang telah ditentukan sesuai rancangan. Yang tadi ya, menampilkan rekomendasi, ciri-ciri, prediksi, sistem yang berkaitan, dan dokumen panduan. Jadi kesalahannya 0% untuk pengujian kegagalan ini. Jadi ini untuk video dokumentasinya. Ini animasi air aki.
Jadi animasi ini terhubung dengan sensor ketinggian air aki. Jadi ketika kita isi air akinya, maka di sini indikatornya bertambah dan animasi air akinya juga naik. Air akinya yang berwarna biru ini, yang berwarna merah ini batas bawah, dan yang warna hijau adalah batas atas atau batas maksimal ketinggian air aki. Dan juga ada indikatornya sudah pas atau kelebihan. Lalu kalau ini animasinya alternator. Jadi kita bisa tahu letak alternator di mana kalau terjadi masalah. Ini filter oli. Lalu ini adalah filter udara. Ini filter udara bisa berubah warnanya sesuai suhunya. Misalnya ini suhunya dingin, warnanya biru. Ini suhunya agak panas, warna hijau atau suhu normal. Lalu bisa juga itu suhunya paling panas, yaitu warna merah. Terlalu panas, tidak normal. Lalu ini ada animasi dari knalpot yang ada 4 pipa ini ya, knalpot. Warnanya biru, ini juga sama. Animasinya berubah warna. Ketika dingin warna biru, kalau normal hijau, dan kalau panas warna merah. Lalu ini animasi coupled gardan, ini digerakkan oleh sensor kecepatan. Jadi kalau rodanya berputar, maka coupled gardannya juga ikut berputar sesuai kecepatan. Lalu ini ada animasi dari piston dan kruk as. Jadi pistonnya ini bisa bergerak sesuai dengan mesinnya. Tergantung kita menginjak pedal gas di sini 3000 rpm. Dan warna pistonnya juga ikut berubah sesuai rpm. Semakin tinggi semakin warna merah. Semakin rendah semakin berwarna kuning. Ini juga ada sensor pedal gas. Ketika pedal gasnya kita injak, tidak diinjak maka 0%. Dan seperti ini animasinya. Dan ketika animasinya pedalnya kita injak, maka akan bertambah seperti ini. Sebentar. Nah, ini ketika diinjak, nah maka pedalnya akan turun ke bawah. Lalu ini adalah tabung cadangan radiator. Jadi animasinya ini mengikuti dari bacaan sensor ketinggian cairan pendingin cadangan di tabung radiator. Jadi ketika kita isi airnya, maka animasinya cairan ini akan ikut naik. Cairannya berwarna merah di animasi ini. Nah, ini kita mulai isi. Tabungnya adalah yang transparan ini, yang berbentuk agak segitiga. Nah, itu animasinya kelihatan. Nah, semakin naik dan kita isi sampai lebih dari 100%. Supaya terlihat animasi ini bisa melebihi dari batas. Jadi batasnya yang warna hijau ini. Nah, kalau melebihi maka tulisannya adalah terlalu penuh. Kita isi sampai 109%. Lalu ini adalah termostat. Jadi ketika suhunya rendah, suhu cairan pendingin rendah, maka termostatnya akan tidak mengalirkan cairan dan berwarna merah. Ini kebetulan warna hijau karena sedang kondisi mesin panas, jadi cairannya mengalir. Ketika panas maka akan seperti ini. Ketika dingin maka akan berwarna merah karena tidak mengalirkan cairan. Di sekian presentasi saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.